Wow, 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 wow. Banyak yang terkejut dengan laporan keuangan yang dirilis oleh Smartfriend atau kode saham Friend yang mengalami kenaikan ya, net profit mencapai 400%. Kok bisa? Cuman kalau saya pribadi menilai perusahaan ini biasa aja sih, tidak se-wow itu. Jadi tidak usah lebay. Kenapa? Kita akan bahas di video kali ini analisa fundamental dari Smartfriend. Check this out. Friend sendiri, ini saya tag dari Minggu, harganya ada di 79 per lembar atau 7.900 per lot. Murce lah, murah meriah. Di tanggal 11 bulan 11 jam 10 pagi di emittentnews.com ada berita tentang pendapatan usaha Smartfriend Telekom atau kode saham Friend naik 8,5% per September. Hanya naik 8,5 ya. Tapi kalau kita lihat ya, laba bersihnya ini dari yang sebelumnya ya rugi 400 miliar jadi untung 1,64 T. Nah, ini kenaikannya luar biasa dan banyak digembor-gemborkan di grup-grup saham lah. Nah, kok bisa ya? Kok bisa dan kok bisa saya menilai ini perusahaannya biasa aja, tidak ya se-wow yang diberitakan dan digembor-gemborkan di grup. Ada beberapa hal. Kalau kita lihat ya, kita lihat dari aset dulu deh. Kita lihat dari aset dulu perusahaan ini. Secara kas perusahaan mengalami penurunan ya dari yang sebelumnya 460 miliar jadi 372. Lalu juga perusahaan ini memiliki hutangnya, kita lihat hutangnya sendiri perusahaan ini mengalami kenaikan sebelumnya 30 juta miliar juta miliar 30 triliun jadi 31. Gila ini perusahaan gede banget hutangnya. Secara hutangnya sendiri ya jangka pendek. Ya liabilitas jangka pendek ini maksudnya pasti. Yaitu jatuh tempo utang pinjaman ini 1,1, lalu ada utang obligasi juga 1,1, utang pinjaman ini juga jangka panjang nih 8,8. Gila nih perusahaan, bisa dikatakan perusahaan utang, perusahaan yang gila banget, gede banget, dan perusahaan ini terkenal sering melakukan right issue. That's why jumlah lembarnya luar biasa gede banget gitu. Nah, ini kita bahas ya. Kita bahas dari sini. Secara pendapatan dia naik. Secara pendapatan dia naik. Tadi sudah ada newsnya 8,5% kenaikannya. Bebannya sendiri ya. Jumlah bebannya sendiri ini kenaiknya tidak signifikan. That's good. Oke banget ya. Kalau kita cek kenaikannya hanya berapa nih? Bagi 7636 kali 100. Hanya 2% loh. Bagus loh ini beban usahanya cuma naik 2% doang. Cuman di sini udah turun laba usahanya dibandingkan tahun lalu. Ini aja udah jadi sebelumnya itu 5,1 M, jadi sekarang udah ini jadi berapa nih? 400. Oh, ini naik nih. Ini juta miliar, 400 miliar. 400 miliar nih sebelumnya 5 miliar doang. Ini kok bisa naik? Kok bisa turun banget ya? Turun banget nih. Nah, yang membuat signifikan ya, ini kita hiraukan dulu laba usahanya. Ini mungkin ada yang error nih. Yang perlu kita perhatikan sendiri adalah, oh iya benar nih. Ini kan dikurangi ini hasilnya ini dikurangi ini hasilnya ini. Nah, yang membuat signifikan perusahaan ini net profit adalah keuntungan dari investasi dalam saham. Sebelumnya hanya diproyeksi hanya mencapai 88 miliar, sekarang sudah berada di 1,6 T. Gila nih 1,6 T loh. Gila gede banget kenaikannya. Nah, ini kita ulas dulu ya dari pendapatan usaha dulu deh. Perusahaan kok bisa naik signifikan tuh yang paling gede tuh apa? Yang paling gede kenaikannya itu ada di data. Data itu sebelumnya ada di angka 7 triliun, sekarang 7,4, which is good. Non data ini naik tapi tidak signifikan. Jasa interkoneksi ini juga naik. Berapa nih naiknya kalau jasa interkoneksi 2
215 kurangi 141 bagi 141 kali 100%, 52%, which is good. Lain-lain ini juga naiknya luar biasa ya. That's why dia bisanya gede banget. Itu sih, hanya itu. Oke, nah kita sekarang membahas ya, kok bisa keuntungan ini dari mana? Ini tadi sempat saya membahas ya, sempat saya baca di notes 14. Teman-teman bisa langsung lari ke halaman berapa nih? Halaman 69 ya, halaman 69. Perusahaan ini ada dua investasi dalam saham, yaitu di PT Nurigaya Cipta sama PT Moratelematika atau Moratel kalau nggak salah nih singkatannya. Benar nggak sih Moratel? Iya benar, Moratel. Oke. Ini saingannya dari Mitratel jelas tentunya. Nurigaya Cipta ini pada bulan November ya, November 2021 grup mendirikan NGC baru nih berarti. Baru. Lalu NGC pada Juli 2022 NGC meningkatkan modal sebesar 72,5 miliar dan menerbitkan saham. Nah ini sering suka nerbitin doang nih perusahaan. Setelah perubahan modal tersebut, bagian kepemilikan grup atas nama NGC menjadi 25% atau setara dengan 7 juta lembar. Dan laporan keuangan NGC sudah tidak dikonsolidasikan ke grup. Kepemilikan NGC dicatat oleh grup sebagai investasi pada entitas asosiasi. Nah, ini perubahannya, ringkasan informasinya adalah bla bla bla. Oke, itu ini masih rugi loh perusahaan. Laba rugi penghasilan komprehensif lainnya adalah, nah ini pendapatannya sekian, masih rugi perusahaan. Ini Moratel didatangkan di bulan Mei 2021 melakukan penyetoran sekian sehingga Smartel memiliki 20,5 kepemilikan saham di Moratel. Moratel merupakan perusahaan yang menjalankan bidang usaha internet, sewa jaringan interkoneksi domestik maupun internasional. Nah ini kalau tadi yang si NGC itu masih minus, kalau yang Moratel ini lebih oke. Dia ini ada labanya. Labanya itu sebesar 671 miliar, which is good. Grup atas saham Moratel menjadi 18,32. Ini nominalnya 18,32. Itu sih. Itu untuk perseroan, dan yang membuat labanya naik kencang itu perhitungan dari sini. Nah ini nilai wajar, keuntungan yang belum direalisasikan atas kenaikan nilai wajar itu di Moratel sendiri, yaitu sebesar 851 miliar. Ya, 851 miliar itu yang membuat tinggi ya. Kalau NGC sendiri hanya 500 something. Dan itu nilainya fluktuatif ya, naik turun. Jadi ini hanya, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ini hanya laba berdasarkan akuntansi, belum direalisasikan. Bisa makin naik, bisa malah jadi hancur. Jadi make sense kalau perusahaan jadi untung 1,6 triliun, sebelumnya minus 400%. Gitu. Itu ya asal mulanya dan kenapa kok bisa perusahaan Smartfren naik gila-gilaan labanya. Nah, kondisinya sekarang perusahaan PI-nya 11. PBV-nya ada di angka berapa nih? 1,18. Bukan ding. PBV-nya ini PBV-nya ada 1,74. Nah, kalau menurut saya perusahaan ini dengan hutang yang gila dan historical perusahaan ini sering nerbitan reissue dan trade issue, saya merasa perusahaan ini meskipun berada di angka 79, berapapun harganya bahkan 50, saya tidak berani untuk melakukan investasi di saham ini. Tapi untuk trading boleh, ayo dicoba. Itu sih. Jadi saya kalau Smartfren concern saya adalah untuk trading sih. Oke. Mungkin itu pembahasan tentang Fren di analisa fundamentalnya. Jadi jangan
langsung HK melihat news yang beredar. Kita harus tahu ya alasannya dari mana dan seperti apa. Kok bisa seperti itu? Kok bisa Smartfren naik gila-gilaan 400%? Nah, itu kita harus tahu why, kenapa. Oke, ini tuh fundamental dari Smartfren Telekom. Jadi tidak se-wow itu. See you.